Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini ya, Bapak akan coba menjelaskan materi pokok kita yang pertama, yaitu mengenai kerangka konseptual akuntansi keuangan menurut PSAK ya. Baik, untuk sistematika materinya ya sudah jelas. Untuk materi pokok ini kita akan berusaha untuk memahami apa sih itu KKPK ya menurut PSAK, dan mencoba untuk membahas dan mendeskripsikan masing-masing komponen yang ada di kerangka konseptual itu ya. Inilah sistematika materi yang ingin disampaikan dan diharapkan tercapai. Pertama, kita mencoba untuk memahami kerangka konseptual ya. Nah, pertama kita tahu dulu apa sih sebenarnya kerangka konseptual itu ya. Nah, kalau menurut Financial Accounting Standard Board ya, atau FASB, mendefinisikan kerangka konseptual itu sebagai sebuah sistem yang koheren ya, yang berinterrelasi atau berkaitan dengan tujuan dan juga menjadi dasar fundamental yang mampu mewujudkan suatu standar akuntansi yang konsisten ya, dan mampu menjelaskan dasar-dasar fungsi, sifat, dan juga kekurangan dan hambatan dalam mewujudkan tujuan yang ada ya. Jadi intinya kerangka konseptual ini adalah sebuah konsep ya, konsep koheren ya, dimana konsepnya ini diharapkan menjadi dasar ya, dasar dalam membuat kebijakan terkait standar akuntansi ya, standar akuntansi keuangan, dalam hal ini PSAK ya. Nah, perlu diketahui juga anak-anak ya, KKPK dan standar akuntansi keuangan atau PSAK itu dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan disamakan ya. Memang PSAK itu ya, acuannya itu mengacu ke KKPK ini ya. Tapi kalau KKPK ini dia adalah penjelasan konsep secara umum ya, bukan menjelaskan sesuatu yang spesifik. Berbeda dengan PSAK ya. PSAK itu dia lebih spesifik terhadap sesuatu ya. Jadi menjelaskan sesuatunya tuh apa gitu. Sebagai contoh ya, misalnya ingin menjelaskan aturan terkait aset tetap ya. Aset tetap itu ada PSAK-nya tersendiri yang spesifik ya, spesifik membahas aset tetap, yaitu PSAK nomor 16 ya. Nah, misalnya untuk persediaan itu juga ada PSAK-nya sendiri ya. PSAK-nya yaitu PSAK nomor 14 ya. Nah, terus pilih mana? KKPK atau PSAK? Ya jelas PSAK dulu ya. Karena KKPK ini tidak mengungguli PSAK. Kalau seandainya tidak ada PSAK yang mengatur suatu fenomena tertentu ya, itu boleh mengacu ke kerangka konseptual ya. Jadi tolong dipahami, KKPK ini berbeda dengan PSAK ya. Memang kalau KKPK ini menjadi acuan dalam membuat PSAK, tapi bukan berarti dia mengungguli PSAK, tidak ya. Tuh. Nah, mengapa perlu dibentuknya KKPK ya? Nah, yang jelas ya, namanya laporan keuangan itu kan bertujuan umum ya. Jadi dibutuhkan, karena umum, dibutuhkan sebuah konsep yang atau acuan yang fundamental. Jadi dapat dipahami secara orang banyak ya, secara umumnya ya. Jadi tidak spesifik terhadap suatu hal ya. Jadi secara umumnya dulu ya. Jadi nanti dalam membuat PSAK-nya ya tinggal dispesifikkan saja, tetapi KKPK-nya harus menjelaskan secara umum ya. Oke. Nah, terus untuk apa sih peran KKPK ini ya bagi pengguna laporan keuangan ya? Ya, pengguna laporan keuangan kan ada banyak ya. Misalnya regulator, penyusun laporan keuangan ya, auditor, dan pemakai secara umum ya. Ini biasanya investor ya, investor dan lain-lain ya, kreditor ya, atau calon kreditor atau calon investor ya. Ini dia
sangat penting peran KKPK ini ya. Jelas ya, untuk sebagai sumber referensi sebenarnya semuanya ya. Kalau bagi regulator ya seperti DSAK ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari IAI, ya jelas KKPK ini yang menjadi acuan ya dalam membuat PSAK ya, dan juga mengevaluasi standar yang ada ya. Bagi penyusun laporan keuangan ya sangat berperan untuk biar tahu ya perlakuan akuntansi ya dalam suatu fenomena bisnis itu konsep dasarnya seperti apa ya. Lalu para auditor ya sangat berperan dalam acuan dalam menentukan opini ya. Bagi pemakai secara umum jelas ya untuk referensi ya, referensi untuk memahami secara konseptual ya, secara umumnya itu seperti apa sih sebenarnya laporan keuangan itu ya. Itu ya, ini peran dari KKPK itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah isinya apa sih sebenarnya KKPK itu ya menurut SAK Indonesia atau PSAK secara umum ya. Jadi apa sih isinya ya? Nah, isinya itu ya kerangka dasar penyusunan laporan keuangan ini ya atau KKPK ini ya, itu berisi tujuan dibuatnya laporan keuangan ya. Terus asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan ya. Terus karakteristik laporan keuangan ya menurut unsur kualitatif. Terus unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan dan terakhir pengakuan ya dan pengukuran unsur-unsur dalam laporan keuangan tersebut ya. Nah, coba kita lihat dulu nih. Pertama, apa sih tujuannya dibuat laporan keuangan itu ya? Nah, tujuan utama laporan keuangan menurut kerangka konseptual itu adalah untuk menyajikan dan memberikan informasi keuangan yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan bagi para pemakai laporan keuangan yang meliputi investor, calon investor, kreditur ya, calon kreditur, manajemen ya, yang isinya ada karyawan dan para pihak eksekutif atau pejabat, lalu pihak instansi pemerintah, pelanggan hingga masyarakat ya. Jadi jelas ya di sini kalau dibuatnya laporan keuangan itu ya tujuannya untuk ngasih informasi ya. Informasi kuantitatif yang isinya informasi keuangan ya, yang bersifatnya keuangan. Dan diharapkan informasi tersebut ya relevan atau berguna dalam pembuatan keputusan ya. Siapa yang membuat keputusan di sini? Ya ada banyak anak-anak ya. Gak hanya orang dalam aja atau pihak manajemen, tapi ada pihak-pihak eksternal ya. Nah, makanya hal inilah disebut ya, tujuan laporan keuangan ini adalah tujuan umum ya, secara umum, berterima umum ya. Jadi laporan keuangan ini dibuat memang untuk dikonsumsi oleh orang banyak ya. Jadi orang banyak itu diharapkan ya bisa ngerti, bisa paham ya. Dan diharapkan informasinya ini ya bisa berguna untuk berbagai kalangan. Jadi nggak hanya spesifik aja ya. Itulah tujuan laporan keuangan bertujuan umum ya. Atau General Accepted Accounting Principle ya sebutannya. Nah, itulah tujuannya tadi ya. Jadi untuk orang luar sama orang dalam ya. Nah, berikutnya apa aja sih informasi yang disajiin di dalam laporan keuangan itu anak-anak ya. Sudah jelas ya informasinya ya. Itu ada informasi posisi keuangan ya, lalu beserta perubahannya ya. Lalu informasi mengenai capaian kinerjanya, lalu rincian ya, rincian masing-masing unsur dan elemen dalam laporan keuangan itu yang disajikan di catatan atas laporan keuangan ya. Keempat informasi penting ini anak-anak ya itu ada di laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu kan terdiri dari laporan posisi keuangan ya, laporan laba rugi komprehensif ya, ada juga laporan arus kas dan terus ada laporan catatan atas laporan keuangan ya. Nah, semua laporan keuangan tadi yang memberikan informasi mengenai 4 poin ini ya.
Tuh, itulah informasi-informasi yang disajikan di dalam sebuah laporan keuangan. Oke, selanjutnya, lalu apa aja sih asumsi-asumsi dasar dalam menyusun laporan keuangan itu ya? Nah, pertama ada asumsi dasar accrual ya anak-anak ya. Jadi dasar accrual ini sudah jelas ya, laporan keuangan itu bukan semerta-merta di pencatatannya, pengakuannya itu hanya berdasarkan pada kas masuk dan kas keluar. Jadi sederhananya baru dicatat ya, baru diakui itu kalau transaksinya itu menimbulkan kas masuk, kas keluar, tidak ya. Jadi patokannya asumsi accrual ini adalah ya berdasarkan pada fenomena ya, fenomena atau peristiwa yang terjadi ya, tidak tidak berpatokan pada apakah peristiwa itu mengeluarkan kas atau tidak, atau menerima kas atau tidak, tapi dengan berpatokan peristiwa tersebut. Nah, itu menyebabkan adakah manfaat ekonomi yang keluar ataupun menyebabkan manfaat ekonomi yang masuk ya. Jadi tidak patokannya terhadap kas ya. Nah, dasar keberlangsungan usaha ya, di sini menekankan bahwa ya jelas dengan disusunnya laporan keuangan itu ya, itu menandakan bahwa ya entitas atau perusahaan tersebut ya itu akan berlangsung ya, tahun depan tuh masih beroperasi ya, nggak ada niatan mau dilikuidasi ataupun dibubarkan, enggak ya. Tandanya dia menyusun laporan keuangan itu ya dengan asumsi adalah perusahaan itu atau entitas tersebut akan terus berlangsung beroperasi ke depannya ya. Tuh. Berikutnya dasar kesatuan moneter ya. Di sini jelas ya bahwa asumsinya laporan keuangan itu merupakan isinya informasi kuantitatif, di mana informasi kuantitatifnya itu adalah berdasarkan pada nilai ya, nilai mata uang ya. Jadi yang dinyatakan angka-angka yang di laporan keuangan itu ya berdasarkan pada nilai mata uang tertentu anak-anak ya. Entah itu rupiah, entah itu dolar, yang jelas angka yang ada di laporan keuangan itu adalah didominasi oleh sebuah mata uang tertentu ya. Lalu dasar kesatuan entitas ya, menekankan bahwa laporan keuangan ya disusun berdasarkan pada keseluruhan entitas yang dijadikan satu ya. Nah, di sini menjelaskan ya, bisa dijelaskan bahwa kalau perusahaan itu ya, nanti kalian akan belajar nih ya di AKL ya. Jadi perusahaan itu nggak hanya entitas tunggal aja sebenarnya anak-anak ya. Ada juga misalnya perusahaan besar itu yang punya anak usaha, di mana anak usahanya ini itu tuh kalau berdasarkan bentuk hukumnya itu merupakan badan hukum yang terpisah. Nah, akuntansi itu nggak ngelihat ke situ, meskipun dia badan hukum yang terpisah ya. Selama perusahaan itu dikendalikan oleh perusahaan lainnya, dia akan menjadi anak usaha perusahaan yang mengendalikan ya. Nah, laporan keuangannya jelas harus dijadikan satu kesatuan. Ini yang disebut nanti sebagai laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi ini ya asumsi-asumsinya ya, asumsi dasar dalam laporan keuangan itu ya. Nah, terus berikutnya anak-anak ya, laporan keuangan itu punya sebuah karakter ya, karakteristik kualitatif namanya. Ya, dinyatakan kalau informasi dalam suatu laporan keuangan itu berkualitas ya, jika dia memiliki sebuah karakter seperti ini. Ya. Karakternya itu apa aja, Pak? Ya. Ada dua sebenarnya karakter pokoknya ya. Pertama adalah karakteristik fundamental. Jadi ini dasarnya banget ya. Harus ada karakteristik ini ya, fundamental ini. Apa aja ya karakter fundamental laporan keuangan yang bagus itu ya? Itu ada relevan sama representasi tepat ya. Jadi ini karakteristik dasar yang wajib dalam laporan keuangan itu harus ada. Ya. Pertama relevan ya anak-anak. Dikatakan sebuah informasi laporan keuangan itu relevan ya jika ya
informasi tersebut bisa digunakan untuk proses memprediksi, ya. Jadi laporan keuangan itu dapat memprediksi, lalu hasil prediksinya bisa dikonfirmasi, ya. Nah, bagaimana prediksinya, ya? Jelas, ya. Di laporan keuangan itu ya harus informasinya itu harus jadi input anak-anak, ya. Data-data yang ada di laporan keuangan itu bisa menjadi sebuah input, di mana input tersebut akan diolah dan dianalisis menjadi sebuah prediksi di masa depan. Jadi harus ada informasinya, ya, informasi yang bisa diolah, dan diolah tersebut ya bisa untuk memprediksi, dan informasi-informasinya merupakan informasi yang material, ya. Informasi atau data-data material itu adalah data-data yang seandainya data itu tidak ada, itu bisa menyebabkan perbedaan hasil, ya. Itu, ya. Jadi ini dikatakan sebuah informasi itu relevan, ya. Pertama, dia dapat mampu memprediksi, berikutnya dapat dikonfirmasi, ya. Jadi setelah kita memprediksinya, dapat dikonfirmasi hasilnya. Setelah berlangsung dievaluasi, oh ternyata persis seperti yang kita prediksikan. Nah, itu. Jadi ini harus ada nih relevan ini, ya. Wajib ini, ya. Berikutnya karakter fundamental kedua itu adalah representatif tepat, ya. Jadi disajikan secara tepat lah, ya. Ya, apa gunanya kalau dia banyak informasi tapi ternyata nggak disajikan secara tepat, ya. Jadi informasinya informasi dobol, ya. Informasi bodong, ya. Informasi palsu, ya. Nah, di sini dikatakan dia representatif tepat, ya. Itu jika pertama laporan keuangan itu ya informasinya lengkap, ya. Dan berikutnya netral, ya. Dan terakhir bebas dari kesalahan, ya. Lengkap di sini ya berarti ya. Jadi dalam laporan keuangan itu ya harus disajikan sesuai dengan fenomena yang terjadi, ya. Lalu harus diuraikan, dideskripsikan, ya. Dideskripsikan di mana? Di CALK, ya. Nah, seandainya sebuah laporan keuangan itu hanya ada neraca, ya, misalnya kas senilai 1 miliar tapi tidak dideskripsikan, ya. Kas itu terdiri dari kas apa, 1 miliar itu terdiri dari apa aja, ya. Itu berarti nggak lengkap, ya. Jadi di sini lengkap dalam artian bahwa informasi-informasi untuk masing-masing unsur dalam laporan keuangan itu harus dideskripsikan secara jelas, ya. Dan berikutnya netral, ya. Jelas netral di sini anak-anak ya memberikan informasi itu, ya. Jadi informasi dalam laporan keuangan yang disajikan itu ya nggak boleh hanya menyajikan hal-hal yang baik aja, ya. Jadi di perusahaan itu ya misalnya dia rugi, ya, dia nggak mau nyajiin tuh beban-bebannya, nggak diurain, ya, nggak diberitahu apa aja rinciannya, nggak seperti itu, ya. Itu nggak netral namanya. Giliran yang dia sedang laba barulah diuraikan secara lengkap, ya. Terus juga ya laporan keuangannya lebih mengkerucut informasinya untuk ibaratnya untuk perpajakan aja. Nah, itu nggak netral namanya, ya. Ingat di awal tadi ya, tujuan ada laporan keuangan itu adalah bertujuan umum, ya, berterima umum, ya. Berarti untuk dikonsumsi orang secara luas, ya, tidak untuk pihak tertentu saja. Berikutnya adalah bebas dari kesalahan, ya. Nah, memang kita ya sebagai manusia penyusun laporan keuangan ya mustahil untuk perfect, ya. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, tapi di sini ya laporan keuangan yang berkualitas itu diharapkan untuk menekan agar dia itu ya bebas dari kesalahan yang material anak-anak, ya. Untuk itulah maka dalam menyusun laporan keuangan ini ya harus benar-benar disesuaikan dengan standar dan ketentuan yang ada, ya. Agar apa? Agar bebas dari kesalahan, dan perlu adanya yang namanya prinsip kehati-hatian anak-anak, ya. Jangan sampai ya kita melaporkan sesuatu karena itu yang bagus dan kita yakin, ya,
Tapi ternyata itu tidak terjadi ya. Jadi harus berhati-hati ya dalam menyajikan informasinya. Nah, ini adalah karakteristik fundamental yang penting ya anak-anak ya. Yang harus ada di dalam sebuah laporan keuangan ya. Nah, berikutnya adalah karakteristik laporan keuangan peningkat. Nah, tadi kan udah dua tuh, ada relevan dan representatif tetap ya. Nah, informasinya relevan dan representatif tetap ini akan semakin berkualitas ya. Semakin dia akan menjadi lebih berkualitas. Nah, jika ya pertama informasinya dapat terverifikasi ya. Terus dapat dibandingkan. Terus disajikannya tepat waktu dan berikutnya dapat dipahami. Jadi dua karakteristik fundamental tadi akan semakin lebih baik ya, akan semakin lebih baik jika ya laporan keuangan tersebut pertama terverifikasi ya. Ya misalnya verifikasi ini artinya adalah jadi nggak hanya wujud laporannya aja, angkanya sekian, uraiannya sekian, tapi bisa dibuktikan anak-anak ya. Dibuktikan dari apa? Dari ya ada verifikasi misalnya bukti transaksi dan lain-lain, itu adalah verifikasi namanya ya. Jadi misalnya ada kas di bank 1 miliar ya bisa di rincian salah satu kas ya, misalnya ada 1 miliar kasnya, terus salah satu rinciannya ada kas di bank itu 100 juta. Nah 100 juta itu bisa diverifikasi kebenarannya ya. Jadi dia informasinya itu lebih kuat, lebih relevan ya, relevan dan lengkap ya di sini ya. Nah, terus dapat dibandingkan juga ya. Jadi laporan keuangan itu ada yang dilaporkannya itu nggak hanya dalam satu periode aja, misalnya ada periode yang lain ya tahun sebelumnya, atau laporan keuangan itu ya intinya harus bisa dibandingkan dengan entitas lainnya ya. Jadi misal laporan PT Caron bisa dibandingkan dengan laporan PT Java ya. Nah itu jadi harus bisa dibandingin dua-duanya ya, meskipun duanya entitas yang berbeda tuh ya. Nah di sini tepat waktu dan dapat dipahami, jelas ya. Kalau misalnya informasinya itu informasi jadul ya, itu ya nggak akan bermanfaat, nggak akan bisa dipakai untuk membuat keputusan. Ya misalnya logikanya ya tahun 2022 sekarang. Laporan keuangannya baru dirilis tahun 2021. Ya nggak relevan dong yang di tahun 2022 ini untuk pengambilan keputusan ya. Jadi harus tepat waktu ya. Ini adalah karakteristik peningkatnya ya. Nah, ini adalah hambatan-hambatan ya anak-anak ya. Ya untuk membuat laporan keuangan itu pasti hambatannya adalah ya tadi ya ketepatan waktunya juga ya. Ya seperti saya jelaskan tadi harus sesuai jadwal, itu kan adalah sebuah hambatan yang berat sebenarnya ya. Karena menyusun laporan keuangan ini tidak mudah anak-anak ya. Dan berikutnya adalah pertimbangan biaya ya. Pertimbangan biaya ini ya kita memang niatnya ingin menyajikan informasi selengkap-lengkap mungkin anak-anak. Tapi untuk menyajikan informasi selengkap mungkin itu kan nggak murah. Butuh banyak biaya dan juga butuh banyak waktu untuk memprosesnya. Makanya ini menjadi hambatan ya. Nah ini berikutnya adalah keseimbangan antara karakteristik kualitatif ya. Terutama karakteristik kualitatif peningkat tadi ya, memang tidak diwajibkan semuanya. Kalau fundamental itu wajib ya, tapi yang peningkat ini kita harus berani memilih mana yang lebih dikuatkan ya, karena ada keterbatasannya ya. Itu ya, ini ya tadi memang konsepnya seperti itu, tapi mewujudkan konsepnya seperti itu yang susah anak-anak ya. Itu ini karakteristik laporan keuangan hambatannya ya. Nah ini anak-anak ya, berikutnya adalah yang ada di KKPK itu menjelaskan unsur-unsur dalam laporan keuangan ya. Jelas ya, unsur-unsur dalam laporan keuangan itu ada aset, ada kewajiban ya, ada ekuitas ya, beban dan penghasilan ya. Itu adalah unsur utama ya anak-anak ya di dalam sebuah laporan keuangan ya. Ya kalau kayak unsur aset, kewajiban dan modal yaitu ada di laporan posisi keuangan ya.
Lalu untuk unsur dari pendapatan dan beban itu adalah laba rugi ya. Itu adalah unsur-unsur dasar ya dalam laporan keuangan itu ada itu ya. Dimana dari unsur inilah nanti akan terdiri dari akun-akun ya. Ya kayak aset, unsur aset nanti ada akun aset lancar ya kan. Aset lancar itu ada kas ya kan. Ada persediaan dan lain-lain ya itu. Ini saya yakin kalau unsur-unsur mah kalian sudah paham ya, sudah belajar di pengantar akuntansi 1 dan 2 ya, pasti sudah ya familiar ya. Nah ini nih dasar untuk pengakuan unsur-unsur tadi anak-anak ya. Kenapa itu bisa diakui gitu ya? Pertanyaannya di sini ya. Nah, menurut KKPK di sini atau kerangka konseptual pelaporan keuangan, unsur-unsur tadi ya, dari aset, kewajiban, modal, beban, pendapatan itu secara umumnya ya. Ini secara umum ya, menurut KKPK ya, bukan menurut PSAK. Nanti PSAK itu lebih rigid lagi ya, lebih spesifik. Ya. Secara umumnya unsur-unsur tadi itu ya yang jelas kalau dia mampu memberikan kemungkinan manfaat ekonomi masuk atau keluar ya dalam suatu entitas ya itu bisa, itu salah satunya ya. Kriteria berikutnya ya bisa diukur nilainya ya. Yang ketiga ya, nilai pada pos tersebut dapat diverifikasi kebenarannya ya. Yang keempat dapat diterima sebagai salah satu dari definisi unsur-unsur laporan keuangan ya. Jadi sederhananya maksudnya ini adalah misalnya ada suatu transaksi. Nah, transaksi ini, misalnya transaksi A ini kira-kira dia tuh diakui masuk ke unsur apa gitu loh. Apakah aset ya, apakah kewajiban, apakah modal ya. Yaitu kalau dasarnya adalah ini. Kalau dia mau masuk dalam salah satu unsur tadi, ya keempat ini harus dipenuhi ya. Pertama ya memang ada manfaat ekonomi masuk dan keluar ya. Dan kedua syaratnya bisa diukur dan diukurnya pun bisa diverifikasi keandalannya ya. Dan keempat ya masuk ke dalam salah satu definisi di unsur tadi, apakah dia masuk aset, apakah dia masuk kewajiban, apakah masuk modal, pendapatan atau beban. Inilah konsep dasarnya ya anak-anak ya dalam mengakui sebuah transaksi. Jadi transaksi tadi apakah dia masuk salah satu unsur ya, saya ulangi, kalau dia pertama memang ada manfaat ekonomi yang masuk ataupun manfaat ekonomi yang keluar ya. Kedua ya bisa diukur nilainya, dan nilai yang diukurnya itu pengukurannya itu dapat diverifikasi. Dan keempat ya memenuhi salah satu definisi dari masing-masing unsur tadi. Itu syaratnya ya, syarat dasarnya. Ya misal aset nih ya, satu pos transaksi ekonomi dapat diakui sebagai aset di dalamnya kalau ya jelas bisa memberikan manfaat ekonomi di masa depan ya, dan dapat memiliki keandalan biaya dan dapat diukur secara jelas ya kan. Ini kalau aset ya. Kalau kewajiban kebalikannya ya, terdapat kejelasan mungkin keluarnya arus manfaat ekonomi saat itu diselesaikan ya. Saat kewajiban itu diselesaikan akan memberikan manfaat ekonomi yang keluar ya. Ya jelas dong, misalnya kita bayar utang pasti bayar utang tersebut pakai kas. Kas itu kan ada sumber daya ekonomi ya, merupakan sumber daya ekonomi ya yang punya manfaat ekonomi. Berkurang deh sumber manfaat ekonomi dari kas kita. Akibat apa? Akibat bayar utang ya. Nah, pendapatan ya juga ya harus ada kepastian manfaat ekonomi, penerimaan manfaat ekonomi masuk bagi suatu entitas setelah proses penciptaan pendapatan. Nah, terus beban juga. Nah, beban ini anak-anak, beban ini diakuinya berdasarkan prinsip matching. Yang artinya beban itu terjadi disebabkan oleh penurunan manfaat ekonomi ya. Dan jika kepastiannya dan kemungkinan benar-benar terjadi penurunan ekonomi, dan penurunan tersebut dapat dinilai dan diukur dan diverifikasi dengan handal ya. Ya jelas ya, beban ini adalah beban itu terjadi ya sederhananya kalau munculnya kewajiban ya, itu bisa munculkan beban. Atau manfaat ekonomi dalam suatu aset itu terpakai, itu nanti akan menjadi beban. Makanya ada unsur matching ya.
Jadi ada asal usulnya ya, beban ini dia terkait ke sesuatu ya. Nah, yang terakhir adalah prinsip-prinsip pengukuran ya. Tadi kan juga ya dijelaskan sebuah pengakuan unsur-unsur itu ya bisa diukur anak-anak ya. Nah, di sini akan dibahas itu adalah pengukurannya itu apa sih sebenarnya ya. Ya anak-anak ya. Dasarnya itu apa? Dasar ngukurnya itu apa ya. Nah, di sini dasar pengukuran itu ada dua anak-anak. Berdasarkan prinsip biaya perolehan atau historical cost dan nilai sekarang anak-anak. Jadi kalau misalnya dasarnya adalah biaya perolehan ya atau historical cost, berarti suatu aset ataupun kewajiban ya itu ngukurnya yaitu berdasarkan harga perolehannya dulu pas beli gitu loh. Kalau kewajiban ya harga perolehannya saat hutang itu terjadi ya nilainya berapa. Itulah dasar pengukurannya sampai dia nanti selesai diakui. Nah, misalnya kalau aset ya, misalnya mobil, ya dasar pengukuran selanjutnya, pengukuran dari awal sampai dia akhir itu ya pas harga dia beli dulu gitu loh. Makanya kalau di laporan keuangan itu kan ada yang namanya akumulasi penyusutan ya. Tapi dasar pengukurannya nanti itu akumulasi perusahaan itu pengurangan dari harga perolehan dia beli dulu. Nah, itu namanya biaya perolehan ya atau historical cost principle. Jadi dasarnya itu adalah biaya perolehannya dulu ya. Jadi misalnya dulu 1 Januari 2021 ya. Nah, misal nih biar lebih gampang ya. Misal beli 1 Januari 2021 harganya 1 juta. Nah, 1 juta inilah menjadi dasar ngukurnya nanti misalnya 31 Desember 2021 ya. Nah, nilainya ya dasar pengukurannya ya ini. Ya, 1 juta inilah 1 juta dikurang penyusutannya. Ya, misalnya penyusutannya selama 1 tahun 500.000 misalnya. Nah, berarti nanti ya dasar pengurangannya ya ini 1 juta dikurang 500.000. Nanti seterusnya anak-anak sampai aset itu berhenti digunakan. 1 juta inilah, ini namanya biaya perolehannya. Ya. Ini namanya dasar historical cost principle. Jadi inilah yang menjadi dasar saat harga pertama dibeli. Ini ya. Nah, pendekatan berikutnya, dasar berikutnya adalah menggunakan nilai sekarang anak-anak. Nah, nilai sekarang ini yang ada banyak sekali, ada 3 ya modelnya. Pertama dengan nilai wajar atau fair value. Nah, ini yang lagi booming nih semenjak PSAK Indonesia ini mengkonvergensi IFRS ya. Jadi pengukuran ini jadi booming, semuanya menjadi nilai wajar ya. Jadi banyak yang beralih dari yang harga perolehan ya atau historical cost menjadi nilai wajar ya. Ya contoh sederhananya adalah misalnya aset investasi ya. Investasi surat berharga saham deh misalnya. Ini kita nggak pakai misalnya dia belinya sama ya, anggaplah ini aset ini ya, bukan aset mobil tadi ya. Jadi anggaplah kita aset investasi surat berharga ya. Sederhananya pertama kali belinya 1 Januari 2021 ya. Ya untuk ngukur saat selanjutnya 31 Desember kita patokannya nggak pakai ini lagi anak-anak ya. Tapi yang kita pakainya itu adalah ya harga saat 31 Desembernya. Ya. Berapa harganya? Ngukurnya itu.
Ya kalau misalnya harganya 1.100.000, ya inilah nilainya. Ya. Jadi berdasarkan ya nilai value itu nilai yang di harga saat itu juga ya, harganya ya. Kalau misalnya saham ya harga saham saat tanggal pengukurannya itu. Misalnya kita mau ngukur tanggal 31 Desember 2021 untuk surat berharga saham, ya ngukurnya ya berdasarkan harga pasar 31 Desember 2021 itu. Bukan ya saat kita beli dulu anak-anak ya, bukan 1 juta ini dasarnya ya. Inilah namanya nilai wajar, fair value ya. Terus nilai pakai ya. Nah ini berdasarkan arus kas dan manfaat ekonomi ya. Ini juga ya. Jadi perkiraannya misalnya nih, misal biasanya ini dipakai mesin ya untuk aset-aset tetap ya. Misalnya beli tadi ya 1 Januari 1 juta ya. Nah 31 Desember 2021 ngukurnya yang nggak berdasarkan ini lagi harga beli lagi nih, tapi perkiraan ini manfaat ekonominya sisa berapa. Misalnya sisa 4 tahun. Ya berarti selama 4 tahun ini kira-kira ngasilin berapa duit arus kasnya. Jadi inilah yang jelasin jadar ukurannya gitu, nilai pakainya. Ya misalnya 4 tahun ya, ini dapat menghasilkan 100 juta ini misalnya produk, dimana 100 juta produk itu kalau dijualnya bisa mendapatkan 100 miliar. Nah 100 miliar 4 tahun ke depan itu di present value kan ke nilai sekarang ya, didiskontokan arus kasnya jadi 1.100.000 misalnya, ya itulah nanti yang akan menjadi nilainya ya. Ini berdasarkan nilai pakai, jadi nilai ininya manfaat ekonominya sisanya berapa ya, kegunaannya loh, dia bisa ngasilin sisa segitu, bisa ngasilin berapa gitu. Jadi itu berdasarkan nilai pakai ya. Nah kalau biaya kini ini sebenarnya hampir mirip loh anak-anak ya dengan yang namanya nilai wajar ya, hampir mirip. Cuman bedanya kalau nilai wajar itu adalah harganya, murni harganya yang dapat, misalnya kalau harga untuk menjual aset yang sekian ya segitulah harganya gitu loh. Tapi dia tidak termasuk dengan biaya-biaya lainnya. Sedangkan biaya perolehan itu, biaya kini ya, itu tidak hanya dengan harga perolehannya atau biaya perolehannya aja, tetapi juga termasuk ya untuk biaya-biaya dikeluarkan sampai barang itu atau aset tersebut terjual ya. Itu namanya biaya kini anak-anak ya. Tapi ngukurnya ya bukan saat dia dibeli dulu, tapi ya saat tanggal pengukuran. Ya misalnya dia mau ngukurnya tanggal 31 Desember 2021, berarti berapa nih seandainya aset ini saya jual ya. Saya jual di pasar, terus harganya berapa ya, terus sampai biaya-biaya apa aja yang diperlukan ya, sampai pokoknya murni aset tersebut benar-benar terjual ya. Itu adalah biaya kini ya itu. Nah jadi inilah anak-anak ya pengukuran, dasar-dasar pengukuran ya, pengukuran yang digunakan dalam pelaporan keuangan tuh. Baik, mungkin itu saja ya anak-anak ya untuk materi pokok kita pada ini ya, pada pertemuan ini ya. Dan silakan untuk baca-baca referensi lainnya ya. Itu juga sudah saya share referensi dari saya ya. Maksudnya ringkasan materi ya. Itu bisa kalian baca, dan saya ini lagi ya, tekankan lagi, baca juga referensi lain dari buku lain ya untuk memperkaya pengetahuan kalian ya. Jadi tidak hanya dari Bapak saja ya, tapi dari referensi lainnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.